Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in my video and welcome back to my channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang model perhitungan sistem bagi hasil dan margin pembiayaan. Dalam sistem dan prinsip distribusi bagi hasil terdapat karakteristik umum untuk nisbah bagi hasil. Nah, yang pertama harus dinyatakan dalam bentuk persentase bukan dalam bentuk nominal. Persentase berdasarkan keuntungan bukan berdasarkan pokok modal. Besarnya nisbah berdasarkan kesepakatan dan kerelaan dua belah pihak yang dibuat di awal akad. Besarnya persentase kerugian yang diakibatkan oleh risiko bisnis, maka kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing bagi akad musyarakah, sedangkan bagi mudharabah kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal. Kecuali risiko diakibatkan kelalaian manajemen pengelola, maka kerugian modal ditanggung oleh pengelola. Nah, adapun tahapan menghitung distribusi pendapatan bagi hasil, yang pertama menentukan prinsip perhitungan bagi hasil antara profit sharing atau revenue sharing, kemudian atau gross profit sharing. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan bagi hasil. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah, dan yang terakhir, akuntansi bagi hasil bank syariah. Adapun tahapan untuk menghitung bagi hasil yang pendapatan ya, di mana menentukan prinsip bagi hasil yang digunakan, kemudian menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil, menghitung saldo rata-rata harian sumber dana, menghitung saldo rata-rata harian penyaluran dana. Kemudian distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai nasabah yang disepakati, menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis, dan menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank. Nasabah dan pendapatan bagi hasil untuk funding. Jika yang mitra hanya dua pihak secara individu atau kelompok, di mana satu pihak sebagai sohibul mal, pemilik dana, dan satu pihak sebagai mudharib, pengelola, maka pendapatan bagi hasil langsung dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad dapat dirumuskan sebagai berikut. Pendapatan bagi hasil sama dengan pendapatan atau keuntungan kali nisbah bagi hasilnya. Contoh, si A berakad mudharabah dengan si B, di mana A sebagai pemilik dana menginvestasikan dananya sebesar 10 juta rupiah dan si B sebagai pengelola usaha dengan nisbah 40-60, 40%-nya A, 60%-nya si B. Setelah diusahakan atau usahanya setelah berjalan, dana tersebut menghasilkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah dengan perhitungan bagi hasilnya adalah penghasilan atau pendapatan bagi hasil untuk si A, yaitu 1 juta keuntungannya dikali 0,4 atau 4% sama dengan 400.000 rupiah. Ya, yang B 600.000 rupiah. Nah, jika sohibul malnya atau investor beberapa pihak, sedangkan pengelola dana satu pihak, seperti pada kasus bank, maka perhitungan pendapatan bagi hasilnya dapat dirumuskan. Pendapatan bagi hasil pengelola sama dengan pendapatan per keuntungan kali nisbah bagi hasilnya sama dengan nilai bagi hasil. Nah, untuk para investor pemilik dana sohibul malnya, perhitungan pendapatan bagi hasil masing-masing investor dapat dirumuskan sebagai berikut. Porsi modal dana investor 1 per total dana investasi kali pendapatan atau keuntungan kali nisbah bagi hasilnya sama dengan nilai bagi hasil investor 1. Nanti ada nilai bagi hasil investor 2 dan seterusnya. Contoh, pengusaha A membutuhkan dana 100 juta sehingga menghimpun dana investasi dari 10 orang investor. Ada 10 orang investor untuk membiayai modal kerja tambah udangnya. Nah, misalnya masing-masing investor ada 10 orang tadi itu 10 jutaan per orang dengan masa kontrak kerja selama 1 musim. Misalnya 4 bulan. 1 musimnya 4 bulan itu misalkan tambah udangnya panen. Sedangkan nisbah bagi hasil yang ditawarkan adalah 40% untuk pengelola dan 60% untuk investor. Jika pada musim panen ternyata mendapat keuntungan atau laba sebesar 40 juta rupiah, maka pendapatan bagi hasilnya adalah pendapatan bagi hasil pengelola tadi kan 40 juta untuk
keuntungannya dikali 0,4 atau 40%-nya untuk pengelola. Berarti pengelola mendapatkan pendapatan bagi hasil sebesar 16 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk investor, karena masing-masing mendapatkan hasil bagi rata, harus dibagi dari 60%-nya itu sebesar 24 juta. Dari mana? Dari 40 jutanya dikurangi 16 juta, 40 jutanya itu keuntungannya, 16 jutanya itu pendapatan bagi hasil untuk pengelola. Nah, ketemunya 2.400.000 per orang. Untuk bisa lebih detailnya, dimasukkan rumusnya tadi 10 juta. 10 juta itu adalah porsi investasinya, nilai nominal investasi yang dimasukkan per 100 juta total keseluruhan dana dikali 40%, dikali 40 juta keuntungannya dikali 60%, yaitu nisbah untuk investor sama dengan 2.400.000 per orang. Kemudian contoh selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2020, Pak C membuka rekening deposito pada Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, untuk jangka waktu 1 bulan sebesar 20 juta dengan bagi hasil yang ditawarkan Bank Syariah sebesar 9% per tahun. Maka bagi hasil yang didapatkan Pak C pada jatuh tempo adalah di rumus berikut. Pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah simpanan kali bagi hasil kali 1 bulan per 12 bulan. Nah, tetapi simpanan Pak C melebihi simpanan sebesar 7,5 juta, maka harus dikenakan pajak PPh sebesar 20%. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 itu, sehingga rumus pendapatan bagi hasil Pak C menjadi pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah simpanan kali bagi hasil kali 80% 1 bulan per 12 bulan. Nah, kita hitung bersama-sama pendapatan bagi hasil depositonya 20 juta kali 9% kali 80% 1 bulan per 12 bulan, sehingga totalnya menjadi pendapatan bagi hasil deposito Pak C adalah 120.000. Selanjutnya, langkah-langkah Bank Syariah menentukan nisbah bagi hasil. Yang pertama, hitung pendapatan bank, misalnya 15,32% per tahun. Yang kedua, hitung biaya-biaya. Ada historical data, misalnya overhead cost sebesar 4%, penghapusan penyisian aktiva produktif PPAP sebesar 1% per tahun. Kemudian tentukan harapan keuntungan, misalnya 3% per tahun, dan hitung nisbah untuk bank, yaitu biaya plus harapan keuntungan per pendapatan, atau 5% plus 3% per 15,32%, sama dengan 52,2%. Sehingga nisbah bagi nasabah maksimal adalah 100% dikurangi 52,2%, yaitu 47,8%. Itu maksimal nisbah untuk nasabah. Nah, contoh ini ada contoh lain untuk nasabah dan pendapatan bagi hasil untuk pembiayaan ya. Tadi untuk funding, sekarang untuk pembiayaan. Pak D mengajukan pembiayaan mudorobah untuk modal kerja bengkel yang dimilikinya sebesar 30 juta rupiah selama 1 tahun. Nisbah bagi hasil yang ditawarkan Bank Syariah A adalah 35% banding 65%. 35% bank, 65% nasabah selaku pengelola. Setelah dianalisis usaha bengkel Pak D tersebut berdasarkan pengalaman, omset atau laba masa lalu dan masa sekarang, maka pendapatan bank usaha Pak D diproyeksikan sebesar 4 juta per bulan. Jika dalam perjalanan usaha bengkel tersebut setelah mendapat suntikan dana pendapatan melebihi atau kurang dari proyeksi tersebut, maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Porsi bagi hasil bank sama dengan nisbah bagi hasil kali pendapatan nasabah. Porsi Pak D ya, itu porsi Pak D-nya kan 65%. Nah, ini yang 35% itu porsi bagi hasil untuk bank. Nah, jadi yang bank 35% kali 4 juta kan per bulan sama dengan 1.400.000. Porsi Pak D-nya 65% kali 4 juta, 2.600.000. Tabel 17. Ini
ngambil di buku. Ini salah satu contoh distribusi pendapatan bagi hasil antara bank dengan nasabah pembiayaan. Nah, ini tabel-tabelnya pada bulan pertama, misalkan proyeksi pendapatan 4 juta, pendapatan usaha 4 juta. Nah, ini nisbah bagi hasilnya bisa dilihat Pak D-nya 65%, banknya 35%. Pokok modalnya 2,5, angsuran ke banknya 3.900.000, tinggal dijumlah. Nah, ini selanjutnya. Oke, setelah itu kita masuk ke faktor yang mempengaruhi naik turunnya margin keuntungan dalam murabahah. Ada biaya overhead, cost of landable fund, dan target profit. Nah, adapun metode penentuan harga jual dan margin keuntungan pada pembiayaan jual beli. Yang pertama ada markup pricing, penentuan tingkat harga dengan melakukan markup. Ini rumusnya. Kemudian yang kedua, target return pricing, penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Nah, rumusnya ini. Ini contohnya, nanti bisa dipelajari. Nah, untuk metode penentuan harga jual dan margin keuntungan pada pembiayaan jual beli, ini penerapan metode target return pricing pada pembiayaan bank syariah yang menggunakan skema akad berbasis natural certainty contract seperti murabahah, maka dapat menggunakan rumus ini RPR sama dengan N kali V, required profit rate sama dengan N-nya tingkat keuntungan dalam transaksi tunai kali V-nya jumlah transaksi dalam satu periode. Nah, sedangkan keuntungan aktual yang diperoleh adalah sama dengan RPR kali jumlah pembiayaan. Nah, kemudian perceived value pricing, penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar penentu. Kemudian value pricing, kebijakan harga yang komparatif atas barang yang berkualitas tinggi. Nah, ini contoh soal terkait margin dalam PSAK 102. Dan nanti bisa dibaca, saya kira mudah. Nah, ini masih lanjutannya. Oke, ini perhitungannya. Nanti bisa dibuat latihan. Itu, terima kasih. Demikian video pembelajaran ini saya sampaikan. Terima kasih. Karena kalian sudah nonton sampai akhir, dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.